Shalom, kembali jumpa bersama saya di channel Gemit Klasis TTU dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam untuk minggu ini, Minggu Sengsara yang ke-7. Pembacaan yang akan melandasi perenungan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita bersama untuk kita teduh sejenak menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami anak-anak-Mu menjalani kehidupan kami dengan berbagai macam kesibukan, karya, dan terkadang membuat kami anak-anak-Mu mengalami kekosongan-kekosongan di dalam hidup karena banyak energi yang terkuras habis. Karena itu, kami anak-anak-Mu menyediakan waktu sejenak untuk mengisi kembali kehidupan kami dengan spirit firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah hati kami, memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam sisa-sisa kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari, sesuai dengan teks pembacaan kita hari ini, Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakan satu ayat sebagai dasar untuk perenungan di minggu ini. Matius pasal 21 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Tema yang akan menaungi perenungan kita pada saat ini yaitu berjalan bersama Sang Raja Damai. Dalam kehidupan kita di dalam dunia, ada banyak pola relasi yang kita bangun. Namun di dalam menjalani kehidupan kita dalam pola-pola relasi itu, ada dua relasi yang akan saya sebutkan di sini, yang ketika kita membangun relasi di atas dua dasar relasi itu, ajakannya sulit untuk kita tolak, atau minimal 75% akan kita ikuti ajakan-ajakan itu. Yang pertama, relasi atas dasar cinta kasih. Bagi kelompok muda-mudi, pola relasi cinta kasih itu bisa kita pahami bersama dengan pasangan atau pacar. Dalam relasi kehidupan yang sudah dewasa, relasi cinta kasih itu bisa kita pahami sebagai relasi di dalam keluarga suami istri, orang tua anak, dan anak bersama orang tua. Ada momen-momen tertentu, misalnya kita akan saling mengajak untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain, atau sebut saja itu adalah aktivitas rekreasi atau refreshing. Ajakan makan malam misalnya, atau ajakan untuk berpiknik bersama. Terhadap ajakan itu, dalam membangun relasi yang didasari atas dasar cinta kasih dan juga relasi keintiman bersama keluarga, ajakan-ajakan itu akan sulit untuk kita tolak. Yang kedua, relasi yang kita bangun yang sulit untuk kita menolak ajakannya, yaitu relasi kemitraan, atasan dan bawahan misalnya, dan lain sebagainya. Ajakannya juga sulit untuk kita tolak. Atau lebih tepatnya, relasi kemitraan itu kita sebut saja sebagai relasi persahabatan. Ajakan yang sama misalnya untuk rekreasi atau makan malam bersama, terhadap berbagai macam aktivitas pasti akan kita singkirkan hanya agar supaya kita bisa bersama melakukan aktivitas-aktivitas itu. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, Yesus Kristus hadir di dalam dunia, memperkenalkan dirinya, dan juga memperkenalkan misi pelayanannya, memperkenalkan status keilahiannya, dan juga status dalam membangun relasi antara Allah dan manusia.
dibangun atas dasar beberapa poin relasi, tetapi juga saya dasari hanya pada dua relasi, yaitu relasi cinta kasih dan relasi persahabatan atau relasi sebagai mitra. Bahasa-bahasa simbol Yesus Kristus bawa untuk memperkenalkan dirinya dalam membangun dua relasi itu. Sebut saja untuk relasi cinta kasih, cinta Allah kepada manusia, maka dia datang membawa bahasa simbolik untuk memperkenalkan itu dengan sebutan. Dia menyebut kita sebagai anak dan dia adalah Bapa. Dan relasi persahabatan juga dia bawa dan tawarkan. Dia menyebut kita sebagai sahabatnya. Dalam poin ini saya tidak bermaksud bahwa relasi struktur yang juga Yesus perkenalkan, ia sebagai raja, ia sebagai pemimpin, tidak dia bawakan. Tidak juga. Tetapi saya ingin lebih menekankan perlindungan ini pada dua pola relasi itu. Relasi cinta kasih dan relasi persahabatan. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, dalam poin pembacaan kita saat ini, ada beberapa bahasa simbol yang Yesus perkenalkan kepada murid-murid dan juga kepada banyak orang waktu itu, menjelang beberapa hari sebelum penyalibannya, ketika ia akan memasuki Yerusalem. Bahasa simbol yang pertama, ketika hendak memasuki Yerusalem, kota martir para nabi, ia memang datang sebagai raja. Ia datang sebagai pemimpin menggenapi nubuatan tentang mesianik. Tetapi ketika dia akan masuk di dalam kota Yerusalem, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pekerja. Kenapa saya sebut sebagai pekerja? Perintah kepada murid-muridnya untuk kendaraan yang akan dia pakai, media yang akan dia pakai untuk masuk dalam Yerusalem, yaitu bukan seekor kuda, tetapi seekor keledai. Kuda menggambarkan keperkasaan. Keperkasaan di dalam peperangan, ketangguhan di dalam peperangan, dan ketangguhan di dalam memikul beban untuk berlari menghindari musuh. Sementara keledai adalah seekor binatang lemah yang biasa dipakai sebagai media untuk bekerja. Itu sebabnya ketika ia akan memasuki Yerusalem, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba, raja yang merendah, seorang pemimpin yang merakyat. Memposisikan dirinya sama seperti para murid dan juga orang-orang yang menyambut dia. Sekalipun ketika dia telah memasuki kota Yerusalem, dia dieluk-elukan, dipanggil sebagai Raja Daud, dan lain sebagainya. Tetapi ia juga sadar benar sampai dengan menitikan air matanya ketika sebutan Hosana bagi Raja Daud. Oleh karena dia tahu, suara yang keluar dari mulut-mulut yang sama, yang juga akan berseru, salibkanlah dia. Peristiwa ini memberikan kepada kita sebuah gambaran atau sebuah tanda atau sebuah simbol bahwa Yesus tidak menggunakan statusnya untuk menjadi angkuh, untuk dipuja sebagai raja, untuk dipuja sebagai pemimpin, tetapi justru dia datang menawarkan diri sebagai seorang hamba yang mau melayani. Pada poin pertama ini, kita sebagai gereja, kita sebagai pemimpin gereja, kita sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk dua hal penting. Yang pertama, kita diberi tugas dan tanggung jawab yang berbeda di hadapan Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kita kepercayaan untuk menjalani hidup dalam tupoksi yang berbeda. Ada yang bertugas memimpin gereja, ada yang bertugas untuk memimpin masyarakat, ada yang bertugas juga mungkin untuk memimpin instansi-instansi tertentu. Ada juga yang bertugas sebagai pemimpin eksekutif atau pemimpin legislatif dalam sistem kepemerintahan. Yesus datang memberi kepada kita satu tawaran menarik. Apapun fungsi, apapun jabatan, dan siapapun kita, hal yang paling penting harus kita lakukan
untuk mewujudkan misi damai sejahtera bagi dunia, bagi gereja, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba yang melayani, hamba yang bekerja, hamba yang tidak pandang terhadap struktur, hamba yang tidak pandang terhadap status dan jabatan, tetapi hamba yang bersedia merendahkan diri untuk merakyat, untuk menjemaat. Teringat nasihat dari seorang dosen ketika saya masih kuliah. Dia bilang begini, ketika saudara menjadi pendeta, hadiah pertama atau tanda pertama yang menggambarkan bahwa saudara adalah pendeta, saudara memiliki toga pelayanan, toga jabatan. Tetapi ingat, toga itu bukan sebuah benda suci, bukan sebuah benda sakral yang saudara harus menjaga kebersihannya dan kesakralannya. Tetapi dengan toga itu saudara harus bersedia untuk menjadi kotor, agar supaya saudara mampu memeluk orang-orang rendah, orang-orang terpinggirkan, dan bahkan dalam tanda kutip dalam sistem bergereja kita yang disebut sebagai orang-orang berdosa. Yesus telah memberi tawaran itu. Yesus telah memberi nasihat itu melalui kedatangannya di Yerusalem. Dia disambut sebagai raja, dia disambut sebagai nabi, dia disambut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dia datang merendahkan diri, memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba. Hamba yang akan bersedia mati agar supaya domba-dombanya hidup. Hamba yang bersedia diikat agar supaya domba-dombanya terbebas dan terlepas dari dosa. Hamba yang akan bersedia untuk menjadi haus agar supaya domba-dombanya dikenyangkan dari dahaga. Hamba yang bersedia untuk mati secara hina agar supaya domba-dombanya dimuliakan. Dia sadar benar akan waktu yang hampir tiba itu, sehingga dia datang memperkenalkan dirinya demikian. Dalam relasi sebagai sahabat, untuk poin yang kedua, Yesus juga datang untuk memberi kepada kita satu pertanda yang penting, agar supaya kita dapat menyatu dengan Allah Pencipta. Kita kembali membangun relasi yang baik dengan Allah Pencipta setelah hubungan yang terputus sedemikian lama oleh karena keangkuhan dan keberdosaan manusia tercipta. Maka dalam kerendahannya dia menunjukkan bahwa ia adalah sahabat. Sahabat bagi para murid, sahabat bagi orang-orang yang menyambut dia, sahabat bagi musuh. Dan inilah yang menjadi penting. Sebagai sebuah tanda dia adalah sahabat musuh. Pernyataan pertama di atas salib, ketika dia disalibkan, dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia merangkul musuh di dalam doa dan pelukan hangat. Karena bagi dia, musuh sekalipun, mereka layak mendapat kasih Allah. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus. Terhadap poin kedua ini, hal yang harus kita ingat bersama dan kita lakukan bersama dalam kehidupan kekristenan dan dalam kehidupan membangun relasi sosial di antara sesama setiap waktu. Di Minggu Sengsara yang ke-7, kita diingatkan, tidak ada sekat pemisah untuk kita membangun persahabatan dengan siapapun. Orang yang mengasihi kita, orang yang menganggap kita biasa-biasa saja, bahkan sampai pada titik orang yang membenci kita sekalipun, tidak mustahil untuk kita merangkul mereka dan kita memeluk mereka dalam pelukan sahabat dan pelukan kelembutan. Yesus tahu persis mulut-mulut yang mengeluarkan pernyataan Hosana bagi Raja Daud adalah mulut yang sama yang akan mengucapkan teriakan, salibkanlah dia. Tetapi dalam konteks itu, dia tidak pernah memusuhi mereka, tetapi dia tetap merangkul mereka sebagai teman dan sahabat. Terhadap dua poin penting ini, Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, perjalanan masuk
Yesus ke Yerusalem sebagai perjalanan yang disambut sebagai seorang raja, mengajak kita bersama untuk turut berjalan bersama memasuki Yerusalem, mengajak kita berjalan bersama untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, mengajak kita bersama untuk menunaikan panggilan kehidupan di dalam dunia, melepas seluruh status dan kepentingan diri. Mari kita melangkah bersama Dia, Sang Raja Damai itu, mengerjakan kedamaian di dalam dunia dengan pola-pola yang telah diajarkan kepada kita. Sampai pada titik ini, saya tidak menyebut bahwa ajakan-ajakan itu bersifat simbolik, tetapi ajakan-ajakan nyata yang harus kita karyakan di dalam hidup secara nyata. Karena berbicara tentang kasih, berbicara tentang sahabat, pemberian-pemberian boleh simbolik, tetapi hati untuk mengasihi, hati untuk merangkul, dan hati untuk memeluk, tidak boleh hati yang didasari pada simbol atau tanda saja, tetapi itu harus tulus dari kedalaman hati. Yesus memberi simbol hanya untuk menunjukkan kebesaran hati dan juga kebesaran jiwanya yang akan berkorban bagi dunia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, kehadiran Yesus di Yerusalem mendemonstrasikan tentang pola kepemimpinan sebagai hamba, tentang pola kepemimpinan raja di atas segala raja yang telah memberikan kepada kita teladan iman, teladan hidup, dan teladan di dalam menjalani relasi kehidupan. Karena nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya Yesus beri bagi kita melalui pengajarannya selama Dia hadir di tengah-tengah dunia. Nilai-nilai itu yang harus kita pakai untuk pengembangan pelayanan gereja, untuk membangun relasi kehidupan sosial, dan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai para pekerja di dunia dan juga sebagai pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Mari berjalan bersama Sang Raja Damai, ikuti teladan kehidupannya, dan terus belajar untuk tidak pernah terlepas dari genggaman tangannya agar supaya kita tetap berjalan bersama Dia. Dengan demikian, damai sejahtera yang merupakan angan-angan selama ini akan menjadi kenyataan hidup di dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.